Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gratiana Metom, SMA Negeri Pantura, calon guru penggerak angkatan 9, dan pengajar praktik saya Bapak Blasusian, dan fasilitator saya Bapak Ansar. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang membuat keyakinan kelas bukanlah hal yang mudah dilakukan. Kita dihadapkan dengan murid-murid yang memiliki latar belakang, kebiasaan dan karakter yang berbeda-beda. Keyakinan kelas akan membantu guru mengenal muridnya dengan lebih baik. Tujuan aksi nyata yang pertama mengembangkan perilaku positif anak, yang kedua menumbuhkan motivasi internal dan pembiasaan sejak dini, yang ketiga mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan. Tolak ukur. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dinamasi tindakan, langkah-langkah yang dilakukan. Keyakinan kelas akan dilaksanakan di awal semester genap di bulan Januari tahun 2024 dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menanyakan pendapat murid-murid dan murid diberi kebebasan untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat di kelas dan diharapkan kelas yang nyaman. Yang kedua, menanyakan ide murid untuk mencapai kelas impian tentang guru dan murid di sekolah. Ketiga, mengambil kesimpulan dari ide-ide murid yang disampaikan. 4. Mengubah ide menjadi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kelima, guru dan murid menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. 6. Guru dan murid melakukan refleksi terhadap keyakinan kelas yang sudah ditandatangani bersama. Dukungan yang dibutuhkan, pertama dari kepala sekolah, kedua dari wali kelas, ketiga dari guru BK, keempat dari rekan guru, yang kelima dari murid, dan yang keenam sarana prasarana. Materi yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol guru, dan keenam segitiga restitusi. Dari keenam materi ini akan disampaikan oleh 2 calon guru penggerak pada SMA Negeri Pantura, di mana materi pertama sampai dengan materi ketiga akan dibawakan oleh Bapak Octavianus Baitlake SPD, dan materi keempat sampai dengan materi keenam akan dibawakan oleh Ibu Gratiana Metom SC. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasikan budaya positif di sekolah, mengenal pemahaman dan pengalaman budaya positif. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Pantura dan juga teman-teman Bapak Ibu guru sekalian yang sudah bersedia hadir pada kesempatan siang hari ini. Oke, baik, kita kembali lagi ke ruangan ini untuk kami, saya dan Bu Ratna, untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan aksi nyata kami modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan SMA Pantura. Kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh. Marilah kita berdiri. Kita mengawali kegiatan kita ini dengan berdoa. Saya berdoa di dalam dalam nama Bapa, Allah dan kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami lakukan kehadirat-Mu, karena atas rahmat dan berkat-Mu Engkau pada hari ini mempertemukan kembali kami di tempat tugas kami ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan diseminasi sosialisasi tentang budaya positif yang akan dijalankan di sekolah kami dan akan dibuka kepada teman-teman kami. Kiranya materi yang akan kami berikan dapat dijalankan dan disebarluaskan di satuan pendidikan kami, khususnya di SMA Negeri Pantura ini. Kami mohon kuduslah Roh Kudus-Mu untuk selalu memberikan kami semangat yang baru untuk mulai kegiatan ini dan mengakhirinya dengan baik. Akhirnya semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami.
Kita semua dimohon berdiri untuk kita menyanyikan lagu ini ya. Kita mengikuti. Yang berikut, menjaga kesehatan diri. Yang berikutnya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Dan yang terakhir mematuhi peraturan. Ini contoh-contohnya saja. Berikut, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernala kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Salah satunya adalah nilai beriman dan bertakwa yang dapat menjadikan siswa di sekolah menjadi religius. Untuk mencapai nilai tersebut, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, pendalaman iman atau siri, membersihkan tempat ibadah, dan tanggung jawab. Yang terakhir untuk poin ini adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang berikutnya adalah Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari diri dari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi semata-mata murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Jadi itu merupakan motivasi ekstrinsik, bukan benar-benar dari niat dalamnya bahwa dia harus memang betul-betul tepat waktu lah, mengerjakan segala sesuatu dan tanggung jawab lah. Itu contohnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Berarti yang dia kejar dengan hadiah ini supaya orang kemudian atau mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir inilah yang memang ingin atau yang mau dicapai, bahwa murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi, ini intrinsik. Yang berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Pengertian hukuman, pengertian penghargaan, dan pengertian restitusi. Untuk poin 1 tadi. Hukuman adalah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkat laku. Penghargaan adalah alat untuk mendidik anak-anak
supaya anak merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Dan yang berikutnya adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi prinsip dari hukuman, penghargaan, dan restitusi. Misalnya untuk hukuman, kalau orang yang menerimanya pasti merasa sakit, dia tidak nyaman, menjadi takut, terpaksa, menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah hati. Selain itu, istilah dari penghargaan tidak efektif, merusak hubungan karena mestinya ada yang iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang berikut, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, terkontrol dirinya dengan kontrol. Jadi kembali kepada kontrol dirinya. Terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang diharapkan restitusi. Contoh hukuman di sekolah, mengerjakan soal di papan tulis, kita penjelasan atau menjelaskan satu soal di papan, terus anak-anak yang tidur misalnya, atau tidak ada perhatian, terus kita tunjuk dia untuk melanjut menyelesaikan soal di papan. Itu contoh hukuman. Menulis beberapa halaman permintaan maaf dalam buku misalnya. Memberikan tugas tambahan untuk murid yang melanggar aturan, merangkum materi pelajaran, atau menyanyikan lagu di depan kelas. Contoh hukuman di dalam sekolah. Bentuk penghargaan di sekolah, piagam penghargaan atau sertifikat, uang saku atau beasiswa, pujian lisan atau ucapan thank you, terima kasih. Berikut restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dia hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan suatu kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini pengertiannya dari saudara. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang berikut, memperbaiki hubungan. Yang berikutnya, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan atau yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang terakhir dari saya tentang poin keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini merupakan metode untuk menimbulkan guru mengajar. Yang berikut, menjaga kesehatan diri. Yang berikutnya, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Dan yang terakhir, mematuhi aturan. Ini contoh-contohnya saja. Berikut, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Salah satunya adalah nilai beriman dan bertakwa yang dapat menjadikan siswa di sekolah menjadi religius. Untuk mencapai nilai tersebut, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, pendalaman iman atau syirik, membersihkan tempat ibadah, dan tanggung jawab. Yang terakhir untuk poin ini adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang berikutnya adalah
Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari diri dari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi semata-mata murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Jadi itu merupakan motivasi ekstrinsik, bukan benar-benar dari niat dalamnya bahwa dia harus bayang betul-betul tepat waktu lah, mengerjakan segala sesuatu yang tanggung jawab lah. Itu contohnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nanti yang dikejar yang hadiah ini supaya orang pemberian atau mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir inilah yang memang ingin atau yang mau dicapai, bahwa murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi, ini intrinsik. Yang berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Pengertian hukuman, pengertian penghargaan, dan pengertian restitusi. Untuk poin 1 tadi. Hukuman adalah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkat laku. Penghargaan adalah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Dan yang berikutnya adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi prinsip dari hukuman, penghargaan, dan restitusi. Misalnya untuk hukuman, kalau orang yang menerimanya pasti merasa sakit, dia tidak nyaman, menjadi takut, terpaksa, menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah hati. Selain itu, istilah dari penghargaan tidak efektif, merusak hubungan karena mestinya ada yang iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang berikut, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, terkontrol dirinya memegang kontrol. Jadi kembali kepada kontrol dirinya. Terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang diharapkan restitusi. Contoh hukuman di sekolah, mengerjakan soal di papan tulis, kita penjelasan atau menjelaskan satu soal di papan, terus anak-anak yang tidur misalnya, atau tidak ada perhatian, terus berdiri untuk dia untuk lanjut menyelesaikan soal di papan. Itu contoh hukuman. Menulis beberapa halaman permintaan maaf dalam buku misalnya. Memberikan tugas tambahan untuk murid yang melanggar aturan, merangkum materi pelajaran, atau menyanyikan lagu di depan kelas. Contoh hukuman di sekolah. Bentuk penghargaan di sekolah, piagam penghargaan atau sertifikat, uang saku atau beasiswa, pujian lisan atau ucapan thank you, terima kasih. Berikut restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang ia hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan suatu kesalahan. Konsep disiplin penegakan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini pengertiannya dari sudah. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun
belajar dari kesalahan. Yang berikut, memperbaiki hubungan. Yang berikutnya, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan atau yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang terakhir dari saya tentang poin keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak, yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Dan yang keempat dibuat sedikit saja agar mudah diingat. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya. Contoh keyakinan kelas ini, contoh kalimat-kalimat yang disediakan model untuk membuat keyakinan kelas. Contoh disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab dan memberi kebersihan. Mungkin dari saya sekian. Untuk selanjutnya kita break sebentar untuk kita kasih semangat kita punya diri dulu ya. Diminta semua untuk kita berdiri. modul yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Di mana kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia adalah suatu keinginan untuk mencapai sesuatu yang kita impikan. Kebutuhan dasar manusia memiliki 3 faktor. Di sana ada sertifikat. Bahwa yang pertama adalah faktor fisiologis, yang kedua ada faktor biologis, dan yang ketiga adalah faktor psikologis. Faktor fisiologis berkaitan dengan kebutuhan
kebutuhan sekunder, primer dan sekunder berkaitan dengan makanan, minuman, tempat tinggal, dan kesehatan. Sedangkan faktor biologis berkaitan dengan kegiatan reproduksi. Dan faktor psikologis berkaitan dengan kenyamanan. Dan itu dipelajari di dalam kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima kebutuhan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan ini harus terpenuhi oleh semua manusia, baik kita sebagai guru dan juga anak-anak sebagai peserta didik di sekolah. Pertama kita lihat adalah kebutuhan yang pertama berkaitan dengan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup sifatnya adalah biologis. Misalkan anak itu harus sehat, di rumah itu harus makan dan minum. Misalkan pada contoh yang saya berikan, khususnya pada kasus adalah Doni. Apabila Doni ditanya oleh Ibu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuk makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berkaitan dengan makanan. Sedangkan yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Jadi setiap orang harus memiliki kebutuhan yang ini, di mana di sana kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, di sana masih dalam kasus yang sama, bahwa Doni mengambil bekal temannya karena ia lapar. Karena rasa lapar, Doni mengambil tanpa sepengetahuan temannya dan dilaporkan kepada ibu gurunya atau pak gurunya. Dan ini kebutuhan yang Doni alami adalah dia ingin disayang. Dia berbuat seperti itu karena ibunya tidak memberikan bekal siang hari. Sehingga cara yang dia ambil adalah mencuri, mengambil bekal teman tanpa sepengetahuan temannya. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Di sini seseorang harus memiliki kebutuhan ini karena ingin berharga, ingin dihargai. Misalnya dalam kasus tadi sama, Doni merasa hebat karena temannya takut akan dia. Jadi dia buat seakan-akan dia paling hebat di kelas. Jadi boleh mengambil makanan temannya karena dia memiliki kebutuhan adalah penguasaan. Jadi teman-teman mengaku bahwa dia itu hebat di kelas. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Ini juga dimiliki oleh kita semua adalah ingin mandiri. Di sana pada masih kasus Doni merasa bosan bahwa bekal yang diberikan ibunya itu sama dari hari ke hari, sehingga cara yang dia ambil adalah mengambil bekal temannya, biar dia rasakan bekal temannya itu seperti apa, karena dia bosan dengan bekal yang dibawa setiap hari. Di situ adalah termasuk dia mau bebas, dia mau menikmati yang lain, jangan yang ini saja. Sehingga cara yang dilakukan tadi adalah dia bisa mengambil bekal temannya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Bahwa kita semua juga memiliki kebutuhan ini, rasa senang. Bisa bermain, bisa tertawa. Makanya pada kasus ini, Doni berusaha memenuhi kebutuhannya. Jadi pada anak-anak juga mereka ingin senang. Mereka tidak mau ditatar atau tidak mau ditindas terus, tetapi dia mau bebas, dia mau senang juga, dia mau tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia, ada 5. Kita lanjut ke modul yang kelima tentang posisi kontrol. Jadi seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari posisi kontrol kelima ini, saya belum menjelaskan semua. Namun disampaikan seorang guru harus memiliki posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Kita lihat satu persatu. Pertama adalah penghukum. Bahwa seorang yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi misalkan anak terlambat di sana, misalnya
bisa datang tepat waktu anak. Sedangkan yang selama ini kita alami, begitu kita anak datang terlambat, kita langsung, kenapa datang terlambat atau langsung ya, oh karena terlambat silakan ke tempat kerja. Itu berlawanan arah dengan ilmu posisi kontrol. Yang kedua, posisi dari kita masing-masing guru dari tadan yang saya jelaskan itu bisa memilih saya termasuk yang mana. Kalau saya waktu itu memilih, saya termasuk posisi penghukum. Begitu anak salah, sanksinya ini. Begitu anak salah, sanksinya ini. Itu yang dikatakan salah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Bahwa pada posisi ini, biasa guru dan orang tua akan bersuara keras. Karena kita menurut kita bahwa itu salah, tidak boleh. Namun kenyataan yang kami pelajari pada modul itu, kita harus rendah dengan rendah hati. Sekali lagi, selamat siang Bapak Guru hebat. Kita akan melanjutkan kegiatan kita pada seminasi budaya positif pada modul 1.4, khusus untuk calon guru penggerak angkatan 9, saya dan Pak Oko, di mana saya akan membawakan materi modul yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Di mana kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia adalah suatu keinginan untuk mencapai sesuatu yang kita impikan. Kebutuhan dasar manusia memiliki 3 faktor. Di sana ada sertifikat. Bahwa yang pertama adalah faktor fisiologis, yang kedua ada faktor biologis, dan yang ketiga adalah faktor psikologis. Faktor fisiologis berkaitan dengan kebutuhan sekunder, primer dan sekunder, berkaitan dengan makanan, minuman, tempat tinggal, dan kesehatan. Sedangkan faktor biologis berkaitan dengan kegiatan reproduksi. Dan faktor psikologis berkaitan dengan kenyamanan. Dan itu dipelajari di dalam kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima kebutuhan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan ini harus terpenuhi oleh semua manusia, baik kita sebagai guru dan juga anak-anak sebagai peserta didik di sekolah. Pertama kita lihat adalah kebutuhan yang pertama, berkaitan dengan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup sifatnya adalah biologis. Misalkan anak itu harus sehat, di rumah itu harus makan dan minum. Misalkan pada contoh yang saya berikan, khususnya pada kasus adalah Doni. Apabila Doni ditanya oleh Ibu Ambar, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuk makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berkaitan dengan makanan. Sedangkan yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Jadi setiap orang harus memiliki kebutuhan yang ini, di mana di sana kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, di sana masih dalam kasus yang sama, bahwa Doni mengambil bekal temannya karena ia lapar. Karena rasa lapar, Doni mengambil tanpa sepengetahuan temannya dan dilaporkan kepada ibu gurunya atau pak gurunya. Dan ini kebutuhan yang Doni alami adalah dia ingin disayang. Dia berbuat seperti itu karena ibunya tidak memberikan bekal siang hari. Sehingga cara yang dia ambil adalah mencuri, mengambil bekal teman tanpa sepengetahuan temannya. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Di sini seseorang harus memiliki kebutuhan ini karena ingin berharga, ingin dihargai. Misalnya dalam kasus tadi sama, Doni merasa hebat karena temannya takut akan dia. Jadi dia buat seakan-akan dia paling hebat di kelas. Jadi boleh mengambil makanan temannya karena dia memiliki kebutuhan adalah penguasaan. Kalau teman-teman
kasus Doni merasa bosan bahwa bekal yang diberikan ibunya itu sama dari hari ke hari, sehingga cara yang dia ambil adalah mengambil bekal temannya, biar dia rasakan bekal temannya itu seperti apa, karena dia bosan dengan bekal yang dibawa setiap hari. Di situ adalah termasuk dia mau bebas, dia mau menikmati yang lain, jangan yang ini saja. Sehingga cara yang dilakukan tadi adalah dia bisa mengambil bekal temannya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Bahwa kita semua juga memiliki kebutuhan ini, rasa senang. Bisa bermain, bisa tertawa. Nah, makanya pada kasus ini Doni berusaha memenuhi kebutuhannya. Jadi pada anak-anak juga mereka ingin senang. Mereka tidak mau ditatar atau tidak mau ditindas terus, tetapi dia mau bebas, dia mau senang juga, dia mau tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia, ada 5. Kita lanjut ke modul yang kelima tentang posisi kontrol. Jadi seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari posisi kontrol kelima ini, saya belum menjelaskan semua. Namun disampaikan seorang guru harus memiliki posisi yang kelima, adalah sebagai manajer. Kita lihat satu persatu. Pertama adalah penghukum. Bahwa seorang yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi misalkan anak terlambat di sana, misalnya terlambat, kita langsung cara yang kita lakukan adalah, kenapa engkau terlambat? Oh, sanksinya seperti ini. Tetapi menurut para ahli, dia katakan apabila kita terlambat, yang harus kita katakan adalah kapan bisa datang tepat waktu anak. Sedangkan yang selama ini kita alami, begitu kita anak datang terlambat, kita langsung, kenapa datang terlambat? Atau langsung, ya, kok karena terlambat silakan ke tempat kerja. Itu berlawanan arah dengan ilmu posisi kontrol. Yang kedua, posisi dari kita masing-masing guru dari tadan yang saya jelaskan itu bisa memilih saya termasuk yang mana. Kalau saya waktu itu memilih, saya termasuk posisi penghukum. Begitu anak salah, sanksinya ini. Begitu anak salah, sanksinya ini. Itu yang dikatakan salah. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bahwa pada posisi ini biasa guru dan orang tua akan bersuara keras, karena kita menurut kita bahwa itu salah, tidak boleh. Namun kenyataan yang kami pelajari pada modul itu, kita harus rendah dengan rendah hati.
Kasus yang kedua, Delvi tidak menerima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya Lina, sehingga ia marah dan tidak menahan emosi. Delvi, tadi ibu dengar laporan dari siapa bahwa kamu marah dan Lina. Yang kita tanya masalah itu yang mengatakan bahwa itu adalah menstabilkan identitas. Dalam menyelesaikan suatu masalah, kita harus melaksanakan segitiga restitusi dari menanyakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari presentasi kami, saya kembalikan kepada Opa-Opa untuk melanjutkan kegiatan tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita lanjut, kita bermain dulu. Berdiri dulu. Selamat siang. Silakan duduk. Mindo, Ibu seringkali mendengar penyampaian dari ketua kelas bahwa kamu sering membuang sampah di dalam ruang kelas. Iya, Ibu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu sering membuang sampah di dalam kelas? Banyak kali. Membuang sampah di dalam ruang kelas itu suatu kesalahan atau tidak? Kesalahan. Baik, berbuat kesalahan itu manusiawi dan pasti semua orang pernah berbuat salah. Yang penting kita mau belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju atau tidak? Setuju, Ibu. Mindo, mari kita cari solusi bersama-sama ya.
Iya, Ibu. Mindo sering membuang sampah di dalam kelas. Pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering dan senang sekali membuang sampah di dalam ruang kelas? Karena saya malas untuk keluar membuang sampah di tempat sampah karena tempat sampah disimpan di luar ruangan kelas. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Tahu. Kalau membuang sampah di dalam ruang kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Iya, Ibu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kelas harus bebas dari sampah. Menurut kamu, kelas bebas dari sampah itu penting atau tidak untuk kamu? Penting agar ruangan kelas itu indah, rapi, nyaman, agar terhindar penyakit dan juga dapat belajar dengan baik. Betul sekali. Agar kita dapat belajar dengan baik dan nyaman dan juga bebas dari penyakit, serta dapat melatih rasa kepedulian terhadap ruang kelas kita. Iya, Ibu. Saya menyesal. Saya sudah membuang sampah di dalam ruang kelas. Saya mohon maaf, Ibu. Ya, Mindo, sikap Anda sangat baik. Yang sudah kamu lakukan, yakni dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak membuang sampah lagi di dalam ruang kelas? Saya akan membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan di kelas. Baik, Mindo, kamu sudah menemukan solusinya, dan mulai sekarang kamu harus membiasakan diri untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, terutama yang telah disediakan di ruang kelas kita masing-masing. Silakan kembali ke kelasmu ya. Terima kasih, Ibu. Satu, dua, one. Bisa berdiri, kita masuk video. Tadi dalam pemaparan materi yang kedua tentang restitusi segitiga, ada sebuah pengalaman menarik di mana kita belajar untuk yang biasa kita otoriter, kemudian kita harus berlaku lembut terhadap anak-anak. Pertanyaan saya berkaitan dengan budaya kita, anak-anak kita. Kalau kita lembut tidak bisa. Kalau kita semakin lembut berarti anak-anak injak tambah kita. Itu kalau misalnya dipraktekkan di Jawa mungkin bisa. Ayo, mari. Itu bisa. Tapi kalau misalnya kita di Timor, ini mungkin bisa karena kebudayaan kita di rumah saja kita biasa panggil anak-anak kita. Karena kita bilang ayo kakak mari. Cepat ambil ini padahal. Maka ketika praktek ini dilaksanakan dalam pembelajaran, tapi baik bahwa tujuan itu membantu kita untuk bisa bagaimana mengatasi situasi itu sehingga yang dimaksud dengan biasanya kalau kita marah-marah terhadap anak itu tidak terjadi. Tapi bagaimana caranya? Karena kalaupun ini adalah pendidikan yang harus kita ikuti, bagaimana mengatasi yang tradisi budaya kita yang ini? Anak-anak lembut tidak bisa kalau ditinju. Mungkin ini sedikit pertanyaan untuk mengatasi. Ini saja pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, pertanyaan yang luar biasa dari guru-guru yang dapat Ibu itu, silakan. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Baik, Ibu Ratna silakan menjawabnya. Saya kasih kesempatan dulu. Kalau bisa tanya semua, saya tidak jawab satu pertanyaan. Boleh, supaya ada kaitan dengan satu hal ya. Ya, nanti saya begitu. Tapi saya usul kalau bisa kebutuhan tarikan kemudian kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebutuhan bertahan hidup. Kami sementara butuh kebutuhan bertahan hidup. Oke, baik, ada lagi pertanyaan silakan. Masuknya diterima. Ada lagi pertanyaan silakan. Bapak Cornelis silakan. Stand up. Jadi bicara juga tentang pemilu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang lebih abstrak itu yang boleh mana masuk. Itu pertama kita apa? Berikut. Nah, seperti yang tadi Ibu Reki Susi. Dan terlambat misalnya tadi kasus Sabrina.
bisa mungkin bahasa harusnya begini. Terutama saya di waktu WO, kita bisa pakai sindiran juga. Kalau bisa buat dia kalau Anda sudah terlalu berapa bulan? Kalau kita ini intuisi kita lemah, artinya perasaan kita lemah, makanya anak-anak kita punya itu sulit. Makanya bilang kita punya apa? Apa namanya sudah mati itu, perasaan malu sudah mati. Kita kalau mau dengar guru, seharusnya datang tepat waktu semua atau peraturan yang sudah digariskan dalam kurikulum kita. Kemudian sikap siswa yang seperti tadi. Ini situasi kita berbeda. Jadi yang mereka memberikan materi ini, modal ini, jawab. Nanti kan dia mas beda, dia akan pusing sendiri. Kita punya kemampuan begini, kita membatasi seperti ini. Jangan main kita deh. Kita boleh kiri kan di dalam kelas. Kalau ya masih pada waktu wajangan pagi Senin, masa kelas masih tidur. Main kita dengan guru, tidak model. Ini memang ini baik, tapi untuk supaya karena kita sudah ikuti apa, sudah menerapkan kurikulum merdeka, ya baik. Ini sebagai ilmu perlu dikuasai, tetapi pelaksanaan lapangan ini kita campur aduk dulu. Kita murni kurikulum merdeka artinya bebas. Jadi dia juga bebas, ikuti apa, sudah menerapkan kurikulum merdeka, ya baik. Ini sebagai ilmu perlu dikuasai, tetapi pelaksanaan lapangan ini kita campur aduk dulu. Kita murni kurikulum merdeka artinya bebas. Jadi dia juga bebas. Boleh kita melaksanakan tugas di dalam bebas, tapi di dalam melaksanakan menegakkan aturan ini kita perlu ambil jalan lain. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Medis. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Pol. Pertanyaan terakhir yang ketiga dari Pak Madu, silakan. Baik, terima kasih. Saya bertanya, tapi saya ingin memberikan semacam penegasan dan masukan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Reti dan Pak soal karakter, karena kita tahu bahwa keadaan geografis suatu daerah itu sangat berpengaruh terhadap karakter manusia yang hidup di daerah itu sangat berpengaruh. Saya berterima kasih karena saya sudah ada teman seri kalau tamu waktu itu, artinya kita berjuang bersama untuk kalau bisa membangun budaya positif di sekolah. Saya bersyukur karena ini memang kita mau memulai tentu banyak tantangan. Tapi saya mau sampaikan begini, kita jangan terlalu ikut lurus-lurus apa yang disampaikan di sana. Apa yang itu kan ilmunya mengatakan seperti itu. Karena Indonesia ini kan antara satu daerah dan itu berbeda geografis dan juga karakteristik yang berbeda. Tidak bisa ilmu dari Jawa lalu kita bisa terapkan di sini. Nah, hanya begini Bapak Ibu, sederhana yang kita buat adalah kita berusaha untuk menghindari bully, kekerasan fisik yang mengancam. Ya, itu saja. Lalu yang kedua, penting juga untuk tadi disampaikan itu keyakinan kelas. Saya lihat itu tadi sudah disampaikan secara baik. Menggunakan keyakinan kelas itu harus dibangun bersama antara guru dan siswa, dibuat bersama. Jadi bukan guru yang bikin, itu berarti aturan, beda. Itu guru yang bikin lalu kasih ke siswa, tidak. Yang ini yang namanya keyakinan, siswa yang usul kita catat lalu kita tetapkan bersama. Siswa yang usul. Misalkan Bapak Ibu bisa mulai dari pertanyaan, apa yang harus kita buat? Bisa diskusikan, ini kan bisa pertanyaan pemangkitnya begini, apa yang harus kita lakukan agar kelas kita itu menjadi kelas impian. Nah, dari situ baru mereka bisa diskusi dan sampai ke setelah itu kita tulis, saya temukan di beberapa kelas itu masih menggunakan pernyataan negatif dan tidak boleh, jangan. Nah itu saya temukan ada di kelas itu. Itu harus kita lalu yang berikut harus dievaluasi. Mana yang sudah jalan, mana yang belum. Kita harus dievaluasi setiap selang 2 minggu,
3 minggu evaluasi. Oh ini kami sudah buat. Oh ini, jadi ini harus dievaluasi oleh Bapak Ibu wali kelas. Supaya kalau bisa yang itu bisa berjalan. Kalau itu kita ikuti maksudnya. Dievaluasi misalkan kelas selalu bebas dari sampah. Ini kita evaluasi sudah sejauh mana? Artinya kan siswa itu dilibatkan dan maksud supaya mereka juga merasa tanggung jawab terhadap itu. Itu yang harus kita lakukan. Karena tadi yang Ibu Ratna dan Pak Okto sampaikan soal itu bagaimana kita membuat melakukan itu. Memang Pak Ibu kita di sini agak susah. Saya waktu itu sudah saya protes itu karena keadaan geografis kita itu menuntut orangnya mesti praktis. Itu bisa dilakukan. Kalau kita lembut nanti mereka seperti itu. Dari pertanyaan teman-teman, saya coba menjawab bahwa sesuai karakteristik tadi disampaikan bahwa karakteristik kita berbeda-beda. Ada letak geografis, karakter terbentuk dari letak geografis. Namun yang disampaikan oleh instruktur dan fasilitator bahwa yang kita jalankan adalah kurikulum merdeka. Dan kita pada kurikulum merdeka filosofinya adalah pada Ki Hajar Dewantara. Dengan filosofinya adalah berhamba pada anak. Jadi sebagai seorang guru harus berhamba pada anak, menuntun dan menghamba pada anak. Namun ini agak berlawanan dengan karakter kita di sini, tapi disarankan kalau bisa dijalankan perlahan-lahan. Jadi tidak langsung macam tadi itu karena video yang tadi kami buat, jadi tidak langsung instan dia jadi. Namun yang pertama yang saya lihat, mungkin pertama tahap sedikit restitusi yang pertama sudah kita lakukan, itu sudah bahwa memvalidasi tindakan itu saya menstabilkan identitas. Masalah yang terjadi pasti kita panggil anak dan kita tanya kenapa, nah itu pasti habis dia sampaikan. Namun tahap yang kedua juga kita sudah lakukan. Namun tahap yang ketiga yang hampir sebagian besar termasuk saya belum lakukan, karena yang pertama kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas baru kita masuk ke posisi kontrol dalam menangani suatu masalah. Jadi apabila kita sepakat dengan siswa dalam keyakinan kelas, apabila terjadi masalah, itu yang harus kita lakukan. Mungkin bahasanya kalau orang Jawa pasti bahasanya halus. Dan pertama pasti kita agak setengah mati. Tapi dianjurkan atau diharapkan bahwa kita perlahan-lahan menjalankan. Dan ini dianjurkan juga kalau bisa disosialisasikan kepada orang tua dalam khususnya materi segitiga restitusi. Bahwa dalam suatu masalah kita tangani seperti ini menurut para pemateri bahwa dijalankan perlahan-lahan dan terus-menerus menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Jadi untuk yang tahap yang hal ini atau tahun yang ini tidak mungkin terjadi tiga restitusi itu bisa jalan satu kali. Itu saya yakin juga tidak mungkin. Jadi kita jalankan bertahap. Mungkin kita serentak kita mulai jalankan tahap 1 dulu atau tahap 1, 2, baru perlahan ke tahap 3. Namun yang harus kita gunakan adalah posisi manajer. Posisi manajer itu selain kita tanya masalahnya apa, tapi kita harus kasih solusi. Kita sampaikan sanksinya begini, tetapi harus ada solusi. Jangan kita hanya sampai di sanksi. Jadi dari kita tahap itu kita sampaikan sanksinya, solusinya apa? Itu yang dianjurkan pada tahap top manajer adalah pada posisi kontrol guru yang kelima adalah top manajer. Terima kasih. Oke, baik, jawaban yang luar biasa dari Ibu Gratiana itu kita beri kita untuk jawaban. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan jawab berkaitan dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan dan bukan kesepakatan? Istilah lebih abstrak itu beda apa? Kalau abstrak itu istilah-istilah yang abstrak itu yang tidak yang diimpikan, yang kita inginkan, itu yang berkaitan dengan abstrak. Seperti sesuatu yang kita mau itu kelaskan nanti jadi seperti apa. Makanya nanti mungkin dimunculkan di awal sebagai pertanyaan tematik yang kita inginkan bersama atau kita harapkan bersama untuk kelas kita ini aman dan nyaman. Kira-kira apa yang harus kita buat? Itu mungkin apa yang dimaksud. Dan untuk keyakinan kelas itu, kalau dulu kan dibilang kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan, mungkin dia sinonim atau mengarah kepada peraturan yang membuat anak menjadi tertekan. Kalau keyakinan berarti sadar betul dari dirinya untuk melakukannya. Jadi makanya tadi dia punya prosedur untuk membuat keyakinan kelas, libatkan anak-anak semua dalam kelas, terus buat catatan. Pertama guru mengemukakan atau menyampaikan pertanyaan pemantiknya, harapan apa atau cita-cita apa untuk kelas itu, kita mulai daftar.
ada yang menandatangannya silakan dicatat. Setelah itu baru dibuat pemilihan kira-kira poin-poin yang mana yang sudah pas sesuai dengan kriteria pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti semua warga kelas harus menandatangani. Karena nanti apa yang menjadi atau yang terjadi dalam berkaitan dengan pelanggaran terhadap kelas, dia juga sudah tahu dengan sadar kalau dan mau melakukannya dan akibatnya ada sesuatu yang harus terima. Mungkin itu jawaban saya dan terima kasih. Saya tambah sedikit, namun pada bahasanya seperti Pak Fabi katakan tidak boleh menggunakan kata negatif. Misalkan tidak boleh macam itu. Saya punya ini kesepakatan. Kelas selalu bebas dari sampah. Tidak boleh menggunakan tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Nah, ini tidak boleh digunakan kata negatif ini tidak boleh digunakan. Tetapi gunakan kalimat-kalimat positif yang membantu untuk mendorong dia meyakini dia untuk melakukan sesuatu yang baik. Terima kasih. Tambahan yang luar biasa dari Bu Ratna. Sekali lagi terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan juga jawaban yang telah kami kemukakan dibantu dengan dari jawaban yang telah tadi. Semoga dengan materi yang kita paparkan ini bisa nanti kita wujudkan di dalam sekolah kita walaupun tidak serentak terus sekali nanti terjadi atau nanti berubah, tetapi kita harus berusaha untuk atau mencoba untuk memulainya karena tuntutan keadaan kita atau kurikulum kita atau jalan kita dalam posisi ini sekarang. Itu saja dan terima kasih untuk partisipasi bersama. Kita akhiri dengan doa, mari kita semua berdiri. Tepuk tangan semua dulu. Ibu Riti, untuk kita lanjut. Bapak dengan Bapak kami minta untuk memberikan tanggapan salah satu tanggapan dari Kegiatan ini langsung Pak. Baik, tanggapan saya selaku kepala sekolah tentang kegiatan aksi nyata dari dua CGP atas nama Gratiana Metom SE dan Oktavian Suwardi. Baiklah ke SPD bahwa kegiatan ini sungguh bermanfaat jika nanti dengan CGP ini setelah menyelesaikan tugas mereka dan menerapkan banyak hal positif dalam aksi nyata ini, maka imbasnya sekolah ke depan semakin baik. Jadi tentu ada perubahan-perubahan ke arah positif berkaitan dengan tuntutan kurikulum merdeka ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tanggapan saya terhadap aksi nyata yang telah dilakukan oleh kedua teman kami, Pak Oktavianus Betlake dan Ibu Gratiana Metom tentang bagaimana membangun budaya positif, yaitu kami merasa terbantu karena lewat kegiatan semacam ini kami ibu guru diingatkan untuk harus membangun budaya positif di sekolah, terutama misalnya membuat keyakinan kelas di setiap kelas agar budaya positif itu dapat tumbuh sehingga siswa merasa bebas atau merasa merdeka, tidak tertekan dengan segala macam pengaturan yang ada di sekolah. Kami menyampaikan terima kasih karena kami sudah diingatkan tentang bagaimana kita membangun budaya positif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gratiana Metom, SMA Negeri Pantura, calon guru penggerak angkatan 9, dan pengajar praktik saya Bapak Blasusian, dan fasilitator saya Bapak Ansar. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang membuat keyakinan kelas bukanlah hal yang mudah dilakukan. Kita dihadapkan dengan murid-murid yang memiliki latar belakang, kebiasaan dan karakter yang berbeda-beda. Keyakinan kelas akan membantu guru mengenal muridnya dengan lebih baik. Tujuan aksi nyata yang pertama mengembangkan perilaku positif anak, yang kedua menumbuhkan motivasi internal dan pembiasaan sejak dini,
Yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan. Tolak ukur, 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dinamasi tindakan, langkah-langkah yang dilakukan, keyakinan kelas akan dilaksanakan di awal semester genap di bulan Januari tahun 2024 dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menanyakan pendapat murid-murid dan murid diberi kebebasan untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat di kelas dan diharapkan kelas yang nyaman. Yang kedua, menanyakan ide murid untuk mencapai kelas impian tentang guru dan murid di sekolah. Ketiga, mengambil kesimpulan dari ide-ide murid yang disampaikan. 4. Mengubah ide menjadi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kelima, guru dan murid menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. 6. Guru dan murid melakukan refleksi terhadap keyakinan kelas yang sudah ditandatangani bersama. Dukungan yang dibutuhkan, pertama dari kepala sekolah, kedua dari wali kelas, ketiga dari guru BK, keempat dari rekan guru, yang kelima dari murid, dan yang keenam sarana prasarana. Materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Dan keenam, segitiga restitusi. Dari keenam materi ini akan disampaikan oleh 2 calon guru penggerak pada SMA Negeri Pantura, di mana materi pertama sampai dengan materi ketiga akan dibawakan oleh Bapak Octavianus Baitlake SPD, dan materi keempat sampai dengan materi keenam akan dibawakan oleh Ibu Gratiana Meakmetom SC. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasikan budaya positif di sekolah, mengenal pemahaman dan pengalaman budaya positif.